warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan satu tips di mana atau bagaimanakah kaifiahnya supaya kita nanti ketika kita menangani kasus santet atau sihir atau kasus gangguan gaib yang itu jika kita menolong mereka kita pun juga kena imbasnya, bagaimana supaya tidak terkena imbasnya atau tidak terkena serangan balik. Tipsnya antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentu kita jangan biarkan korin-korin dalam diri kita atau jin-jin membisiki kita, karena setiap manusia itu mamingkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Dimana kalau seseorang itu menangani kasus santet kemudian bisikan korinnya kuat, maka secara otomatis dia akan vibrasi atau terkena imbasnya. Sebenarnya bukan ada dia terkena imbas, tetapi sebenarnya korin yang bisikan jin yang ada di tubuhnya inilah memberi dampak benturan energi dengan yang diruqyah. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah dengan cara sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering bersihir sebagaimana Allah mengatakan wa may ya'shu an dzikir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Zikir ini bukan berarti melafadzkan sesuatu saja, tetapi setiap hati kita ingat Allah. Kita melihat kuda atau lihat seperti ujung-ujung di Bromo, ketika melihat pura kita ingat Allah. Bayangkan melihat pura saja bisa berzikir, melihat salib pun kita bisa berzikir kepada Allah. Jadi jangan setiap sesuatu yang di dunia ini jadikan sebagai wasilah atau media untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita memang kita tahu bahwa benda najis itu kotoran itu najis, tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa kotoran itu tidak ada gunanya. Sebagaimana orang-orang selain Islam jangan bilang tidak ada manfaat, banyak hikmahnya. Bahkan sering saya sampaikan, salah satu hikmah dari diciptakannya jin adalah kita bisa menjadi seorang ruqyah. Jadi teruslah berzikir walaupun tanpa melafalkan, dalam hati zikir bil arkan, dengan cara kita berbuat baik kepada orang, suka menolong dan seterusnya. Dengan zikir itulah maka bisikan korin akan lemah, sehingga ketika kita menangani kasus santet atau kasus sihir, insya Allah tidak ada serangan balik karena nggak ada portalnya. Nah, yang kedua adalah kita bisa berdoa supaya aurat kita tidak terbuka oleh bangsa jin atau dukun sekalipun. Karena ketika nyantet, dukun sebenarnya bekerja dengan sokmanya juga. Dia bermain jiwa, bermain sokma, raga sokma dan seterusnya. Nah, kita bacakan mantra ini atau doa ini, ruqyah ini, dan doa ini adalah dari Nabi. Doa ini bisa menjadi hijab ketika kita berdoa ini, setan atau sekutunya wa auliya'uhu tidak akan bisa melihat kita, kata Nabi. Yaitu doanya adalah Bismillahilladzi la ilaha illahu. Jadi ketika kita mau ruqyah orang, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Cuman baru kita pergi ke rumah pasien atau meruqyah mereka. Insya Allah ketika dukun menyerang kita, si dukun ini tidak bisa mencium reduksi energi yang ada dalam tubuh kita. Tapi jika kita tidak membaca itu, waliyadzubillah, maka seakan-akan bisa jadi yang terjadi adalah dukun mampu melacak rumah kita, dan akhirnya dikirimlah sihir santet secara gaib. Jadi bukan berarti terus kemudian dukun ini masuk ke rumah kita taburin bleng, yunda. Jadi kadang-kadang tanah kuburan pun diantem secara gaib. Nah, dengan bacaan doa itu insya Allah sebagaimana Nabi, itu antara manusia dan jin ada satirnya. Itu adalah tips yang kedua. Yang kedua adalah hendaknya kita bersabar ketika
menangani pasien. Ini yang paling penting. Ketika kita mau sabar, maka sesungguhnya setan sangat sulit menguasai orang yang bersabar. Karena orang yang bersabar ini sebenarnya dia secara otomatis sama juga dia menerima semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meruqyah orang, jangan kamu ambil mukul, dasar kamu jin bodoh, jin begitu. Nanti kena sarang balik. Kalian coba lihat di YouTube. Ada seorang perempuan yang sering menangani kasus santet. Dia sambil marah-marah kadang-kadang memanggil malaikat itu yang lagi viral itu. Sekarang anaknya kena. Kenapa pertanyaannya? Karena dia marah. Jadi ingat, kalau pengen menangani tidak terjadi serangan lagi pada keluarga kita maupun kita, jangan marah. Jangan marah, sabar. Alaikum bisabri wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ya ayyuhalladzina amasbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sabar dan sabar. Kalau seandainya kita diludahi, plak. Tarik nafas, ambil tisu, dilapi. Diusap. Sambil muni innallaha ma'as sabirin. Dengan seperti itu insyaallah kita tidak akan kena vibrasi. Sabar dan sabar. Yang terakhir adalah rutinkan, dawamkan membaca zikir sakron. Ketika walad dhalin, Allahumma inni tahtu bidarbillahi tuluhu masyaallah kufluhu la ilaha illallah babu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakmu la haula wala quwata illa billahil azim. Ketika walad akhirih sampai walad dhalin amin surun. Ketika surun niat magri diri sendiri, surun magri keluarga, surun magri pekarangan atau rumah. Insya Allah dengan seperti itu jin itu mau masuk ke rumah kita itu tidak mampu. Biidznillah dengan doa yang sudah kita panjatkan dari para habaib, doa dari yang dikarang oleh para habaib, tentu mereka dengan istikharah mereka, dengan tajribah mereka, orang-orang soleh, itu bisa menjadi pagar benteng diri keluarga kita. Contohnya saya sendiri, dulu saya sebelum merutinkan zikir sakron, sebagaimana putra saya yaitu usia 1 tahun, itu sering terjadi. Kadang ketika saya ngeruqyah tiba-tiba dia nangis, kemudian setelah kita cek ternyata disantet, diserang dukun, ada 5 khudam, tiba-tiba panas dan terusnya. Tapi alhamdulillah setelah kita dalamkan setelah subuh, jadi cukup 1 hari 1 kali saja, 1 hari 1 kali saja, insya Allah pagar Allah akan memberikan dengan fadhol bacaan Al-Quran, bacaan ayat-ayat yang agung itu, insya Allah Allah akan memberi pertolongan dan memberi pagar secara gaib. Wallahu a'lam. Jadi dengan seperti itu rutin setiap pagi 1 kali, jangan lebih, 1 kali aja. Kalau lebih ya monggo, tapi anjuran saya 1. Dan kalau bisa yang terakhir setelah asar rotibul hadat atau hizib bahar, tapi yang wajib sakronnya. Demikian, ini tip yang terakhir dan insya Allah ini tip untuk supaya kita tidak tervibrasi pada keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Kita tidak perlulah menjadikan tulang tanah kuburan untuk membentengi rumah kita. Cukuplah Allah penolong kita. Wallahu khairun hafidau wa huwa arhamur rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika